Annyeonghaseyo, berjumpa lagi di channel Korean Rooftop. Pada video kali ini, saya akan menceritakan rekap alur dari drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha episode kedua. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita mulai. Seperti yang sudah diketahui, Hometown Cha-Cha-Cha episode pertama fokus kepada karakter Shin Min-ah yang bernama Hyejin dalam memutuskan kelanjutan karirnya. Hyejin sendiri pun akhirnya mantap untuk pindah ke Gongjin dan membuka klinik gigi di sana. Dalam memilih rumahnya, Hyejin bahkan meminta Hong untuk mengubah seluruh tampilan interiornya menjadi gaya Eropa. Namun, Hong adalah orang yang tak pernah gagal dalam mengerjakan pekerjaannya. Rumah tinggal Hyejin di Gongjin pun selesai dengan cepat. Hyejin bisa dengan segera mengemasi barangnya di Seoul dan memulai hidup barunya di desa cantik tersebut. Namun, keputusan Hyejin untuk pindah mengecewakan sahabatnya sejak SMP. Meski demikian, keputusan pindah Hyejin pun sudah mantap dan dia langsung menjual apartemennya di Seoul. Pindah ke sebuah desa bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat perkotaan yang memiliki karakter seperti Hyejin. Ia kesulitan beradaptasi dari mulai cara bicara hingga cara berpakaian. Ketika sedang lari pagi, pakaian Hyejin yang terbuka pun membuat para nenek-nenek merasa terganggu. Ketika sedang lari pagi, Hyejin pun berhenti dan memperhatikan sebuah foto. Foto tersebut memperlihatkan seorang kakek dengan seorang anak kecil yang sedang tersenyum di sebuah foto. Melihat hal itu, Hyejin pun tersenyum dan mengatakan anak yang jahil. Setelah itu, Hwajun mengundang Hyejin dalam sebuah acara desa. Ketika hadir, Hyejin terlihat tidak nyaman dalam keadaan sekitarnya. Hal tersebut terlihat ketika seorang nenek yang menawarkan daging dan kimchi untuk Hyejin dengan menggunakan tangannya. Tak hanya itu, Hyejin pun secara tidak sengaja memberikan keluhan karena ia tak bisa menemukan sampo merek ternama yang biasa ia pakai dan mengeluh mengenai nyamuk serta rumahnya yang memiliki sedikit kekurangan. Namun hal terburuk tak hanya sampai di situ. Hyejin pun menceritakan pengalaman buruknya selama di desa kepada sahabat SMP-nya yakni Misun. Ketika sedang bercerita dan mengeluhkan perlakuan masyarakat desa, hal tersebut secara tidak sengaja didengar oleh seluruh orang tua yang hadir dalam acara itu. Hyejin mengeluh di depan mikrofon desa yang menyala. Hal tersebut membuatnya harus menanggung akibat dan langsung tak disukai oleh masyarakat Gongjin. Merasa bersalah dan juga malu, Hyejin pun berpikir untuk kembali ke Seoul. Setelahnya, Hong datang ke rumah Hyejin untuk mengantarkan paket. Ia pun memperingatkan Hyejin untuk lebih menghormati warga desa dan tidak sombong. Merasa sakit hati ditegur Hong, Hyejin pun mendengar ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika membuka pintu, ia terkejut. Misun datang ke rumahnya. Setelah perbincangan singkat, Hyejin pun menawarkan Misun untuk tinggal bersamanya dan membantunya dalam merintis bisnis klinik barunya. Di pagi harinya, kabar tentang Hyejin yang berkomentar buruk tentang warga desa sepertinya sudah menyebar. Hal tersebut tentu sangatlah berpengaruh pada klinik yang akan dibukanya. Usai ujaran tak mengenakan Hyejin tak sengaja didengar seluruh desa. Tak ada yang datang untuk berobat ke klinik itu. Masyarakat Gongjin bahkan menghindari pertemuan dengannya. Hal tersebut membuat Hyejin menangis di tengah jalan. Tak diketahuinya, Hong pun melihatnya dari kejauhan. Usai tak ada yang datang ke klinik, Hyejin berkata jujur pada Misun mengenai apa yang terjadi. Misun pun sempat ikut frustasi mengenai hal yang menimpa Hyejin. Pertemuan tak sengaja pun terjadi pada Hong dan Hyejin. Ketika Hong sedang mengendarai sepeda, Hong pun memberikan beberapa saran untuk mengubah cara berpakaian Hyejin. Hong menjelaskan bahwa penduduk desa kebanyakan orang tua. Mendengar saran Hong, Hyejin merasa kesal dan menolak mengikuti saran tersebut. Mendengar penolakan, Hong mengingatkan bahwa Hyejinlah yang bersikeras untuk tinggal dan membuka klinik di Gongjin. Jadi, dialah orang yang perlu beradaptasi dengan masyarakat desa. Setelahnya, Hong menyarankan Hyejin untuk memberikan kue beras pada masyarakat desa. Untuk memenangkan hati masyarakat desa, Hyejin pun mendengarkan saran Hong. Meski demikian, orang-orang desa terlihat masih belum bisa memaafkan perlakuan Hyejin pada mereka. Sementara itu, pada adegan lainnya, Hong pun mengatakan bahwa memberikan kue beras saja tidak cukup. Terlebih hal itu dilakukan dengan hati yang tidak ikhlas.
Hong pun mengajak Hyejin untuk menghadiri rapat desa. Tak hanya itu, Hong pun membawakan berbagai camilan dan minuman untuk rapat dan mengatakan pada peserta rapat bahwa cemilan tersebut dibelikan oleh Hyejin. Setelah rapat selesai, Hyejin berterima kasih atas bantuannya. Namun, Hong langsung memberikan tagihan camilan yang ia beli agar Hyejin membayarnya. Esok harinya, Hyejin dan Minsun akhirnya kedatangan pasien pertama. Setelahnya, ada banyak sekali pasien yang datang untuk melakukan pengobatan gigi. Dalam adegan lain, diketahui bahwa pasien pertama tersebut datang karena diminta oleh Hong. Setelah selesai mengobati pasien, Hyejin langsung terpikir mengenai kata-kata Hong yang menasihatinya. Dalam perjalanan mencari Hong, Hyejin pun bertemu salah satu warga desa yang ia sakiti hatinya. Ia pun meminta maaf dan berhasil meluluhkan hati dari orang itu. Adegan pun berpindah pada Hyejin yang menemukan Hong di atas batu dekat pelabuhan. Menghampiri Hong, Hyejin pun berterima kasih atas saran yang selama ini diberikan. Hong pun mengatakan bahwa ia tak bisa mendengar apa yang Hyejin katakan dan memintanya untuk naik ke atas batu. Sayangnya, sepatu Hyejin membuatnya terpeleset. Untung saja Hong sigap membantunya dan berhasil menahan tubuh Hyejin agar tidak terjatuh. Memasuki akhir episode kedua Homton Cha-Cha-Cha, kita diberitahu mengenai identitas foto kakek dan anak laki-laki yang tersenyum di awal. Ternyata anak tersebut adalah Hong. Dalam epilog, dijelaskan bahwa Hyejin kecil sedang merasa sedih karena ibunya terlihat sakit. Saat itu, ia, ibunya, dan ayahnya sedang berada di pantai Gongjin. Ayah Hyejin pun meminta kakek Hong untuk mengambil foto keluarganya. Melihat Hyejin tidak tersenyum, Hong pun mulai bertingkah konyol agar Hyejin tersenyum ketika kamera mengambil gambarnya. Setelah kejadian itu, sang kakek pun mengajak Hong untuk melakukan foto studio. Hong kecil pun setuju dan terlihat senang. Oke, sampai di sini rekap alur dari drama Korea Homton Cha-Cha-Cha. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.